Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Presensi terlebih dahulu ya. Dalam chat yang ada di kanan atas itu kamu bisa menyatakan atau mengetikkan kehadiran. Ya. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi hari ini? Siap ya. Saat kalian di kelas itu kan kamu sudah mempelajari tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Udah pernah ya? Salah satu ciri makhluk hidup itu membutuhkan makan atau nutrisi. Nah, udah ingat ya? Coba kalian perhatikan, ini Bu Guru akan share gambar, lalu nanti kalian perhatikan gambar tersebut, apa nanti yang terlintas di pikiran kalian. Bu Guru akan share gambarnya sekarang. Gambarnya sudah lagi. Nah, yang ini terlihat nggak? Terlihat Bu. Dari gambar yang barusan kalian lihat, itu adakah yang terlintas di pikiranmu atau apa? Coba Wendy, bagaimana Wendy? Anak tersebut kurus karena kurang gizi ya Bu. Ya, terus apa lagi? Anak tersebut kurang makan. Orang tersebut kelebihan dekatnya Bu. Terus ada lagi istri? Kalau badan terlalu juga ya Bu. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari kalian ya. Setelah Ibu men-share gambar tersebut, kamu pada bertanya dalam pikiran, oh ada yang gizi buruk, ada yang kegemukan atau obesitas. Nah, semua yang pikiran kalian tersebut, hari ini kita akan mempelajari pentingnya nutrisi untuk tubuh, sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah satu, mengidentifikasi bahan makanan pokok makanan produk kemasan sebagai upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua, ini kita akan menganalisis kebutuhan energi sebagai upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang ketiga, itu untuk menjelaskan jenis nutrisi makanan sebagai upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan yang keempat adalah kamu dapat menjelaskan fungsi nutrisi makanan sebagai upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, silakan nanti kalian perhatikan lagi. Ibu akan share sebuah video. Nanti videonya kalian perhatikan baik-baik. Ya, akan saya share dulu, sebentar, ditunggu ya. Coba kamu perhatiin deh, yang ini pedoman gizi seimbang, sedangkan ini konsep 4 sehat 5 sempurna. Silakan. Ada yang mau bertanya mengenai video tersebut? Silakan, Alia. Kalau kita hanya makan mie instan saja untuk sarapan, boleh nggak Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Siapa lagi? Erin. Apa akibatnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi terhadap organ pencernaan kita, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Kita harus makan. Kenapa kita membutuhkan energi? Kenapa makanan yang kita konsumsi itu ada yang boleh, ada yang tidak? Kemudian gizinya bagaimana? Sehat atau tidak makanan yang kita konsumsi tersebut? Ya, untuk mempelajarinya silakan dengan siapkan LKPD yang sudah Bu Guru share sebelumnya ya. LKPD tersebut kalian bisa meminta bantuan dari anggota keluarga di rumah untuk membantu kalian mendapatkan bahan-bahan makanan yang kalian perlu untuk pengamatan. Bahan Identifikasi minimal 2 macam ya Bu. Ya, minimal 2 macam tertera di LKPD ya. Iya Bu. Silakan kalau kalian sudah mendapatkan bahan-bahan makanannya, catat pada tabel data-data yang kalian dapatkan dengan lengkap ya, sesuai dengan yang tertera pada kemasan makanan tersebut. Itu biasanya ada di bagian belakang. Kalian bisa
bisa lihat ada ini nilai gizi. Kalian bisa menggunakan out yang ada di Google Sheet, buku paket, kemudian ada juga backing yang kalian miliki untuk bahan referensi. Pada saat nanti kalian melakukan pengamatan, jangan lupa minta anggota keluarga di rumah untuk mendokumentasikan kegiatan kalian selama pengamatan. Nanti Ibu akan beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Soal-soal yang ada dalam LKPD tersebut ini bersama. Ya, ada yang mau menyampaikan? Silakan, Mbak. Bu, makanan kemasan mie instan ini apakah termasuk makanan yang bergizi? Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan? Aldis. Kalau melihat informasi nilai gizi mie instan yang saya identifikasi, mie instan mengandung karbohidrat, protein, tetapi tidak mengandung. Oh iya, berikutnya. Di informasi nilai gizi memang disebutkan ya, bahwa mie instan memiliki kandungan nutrisi tersebut. Tetapi, apakah menurut kalian itu cukup untuk memenuhi gizi seimbang dan memenuhi kebutuhan energi harian kalian? Itu hanya sekitar 1.200 kilokalori. Oh, bagus sekali. Dan pastinya, apakah menurut kalian mie instan saja itu baik untuk kesehatan sistem pencernaan kalian? Tidak, Bu. Baik ya? Tidak, Bu. Baiklah, soal-soal yang ada di LKPD yang sudah kalian kerjakan. Adakah yang mau menyampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya? Ya, Menurut silakan. saya, makanan instan tidak cukup untuk memenuhi gizi harian kita, Bu, karena tidak semua nutrisinya lengkap. Ya, bagus. Ada lagi? Nada? Iya, Bu, menurut saya juga begitu. Meskipun kita minum susu kemasan, tetapi kalau tidak diimbangi dengan makanan yang mengandung cukup karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, mungkin kita akan mengalami gangguan kesehatan. Ya, ada manaan. Ya, pendapat kalian ini sangat bagus sekali. Nah, berikut akan Ibu share video mengenai nutrisi yang kita butuhkan. Coba kamu perhatikan aktivitasmu sehari-hari. Hampir setiap hari kamu harus belajar di sekolah. Terima kasih atas peran serta diskusinya. Silakan, ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Wendy. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa makanan yang kita konsumsi harus memenuhi nutrisi gizi seimbang. Di antaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Agar kesehatan pencernaan kita juga terjaga. Makanan kemasan tidak sepenuhnya memenuhi gizi dan energi yang kita butuhkan. Ya, terima kasih Wendy atas simpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut akan saya presentasikan hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap kemasan instan dan biskuit kemasan. Sesuai informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasannya, mie instan mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin B3, vitamin B9, seperti tertera pada tabel. Dengan total energi tiap kemasan adalah 420 kilokalori. Biskuit cookies kelapa mengandung karbohidrat, protein, dan lemak dengan total energi tiap kemasan 130 kilokalori. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa gizi seimbang penting bagi tubuh dan untuk kesehatan sistem pencernaan. Jadi pilihlah makanan yang memenuhi komponen gizi seimbang. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Wendy atas presentasinya ya. Silakan nih teman-teman Wendy yang lain yang mau memberikan tanggapan.
Jawaban yang nomor 4 menurut saya ada yang kandungan dalam mie instan yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti MSG dan natrium pada mie instan sangat tinggi. Itu tidak baik untuk kesehatan karena bisa memicu tekanan darah tinggi. Serta beberapa mie instan juga mengandung rasa pedas yang berlebihan. Tidak baik untuk organ pencernaan kita. Ya, bagus sekali analisisnya yang dilakukan oleh Nada ya. Benar sekali bahwa ada kandungan dalam mie instan maupun dalam makanan kemasan lainnya yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau terlalu berlebihan untuk tubuh, itu tidak baik untuk kesehatan dalam sistem pencernaan. Itu contohnya tadi sudah disebutkan oleh Nada, ada MSG, juga ada kandungan natrium. Kalau berlebihan dalam tubuh itu juga tidak baik. Setuju ya, Wendy? Setuju, Bu. Ya. Bisa membantu. Silakan, ada yang mau membantu memberikan penjelasan untuk soal nomor 7? Sesuai data pada tabel di halaman 163 buku paket, bahwa untuk usia 9-13 tahun, perempuan membutuhkan kalori sebanyak 1.600 kilokalori, sedangkan laki-laki membutuhkan 1.800 kilokalori. Kalau dalam sehari mengonsumsi 2 makanan kemasan tersebut, berarti dalam sehari harus mengonsumsi minimal 3 mie instan dan 3 biskuit kemasan. Bagus sekali ini hasil analisisnya ISPI. Oke. Apakah kegiatan yang kalian lakukan dalam LKPD ini membantu pemahaman kalian mengenai konsep kecukupan nutrisi bahan makanan dan kecukupan energi serta jenis dan fungsi nutrisi makanan kaitannya dengan kesehatan sistem pencernaan? Sangat membantu. Silakan kalian salah satu atau beberapa siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Bahan makanan pada produk kemasan tidak sepenuhnya memenuhi kecukupan nutrisi dan gizi seimbang, serta ada beberapa kandungan dalam makanan kemasan yang tidak baik untuk tubuh, khususnya kesehatan sistem pencernaan. Ya, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Kebutuhan energi kita harus tercukupi dari makanan yang kita konsumsi dan makanan kemasan tidak sepenuhnya memenuhi kecukupan energi harian. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Nutrisi makanan yang kita butuhkan harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak berpartisipasi. Jadi dari simpulan-simpulan yang sudah kalian sebutkan, Ibu bisa rangkum sebagai berikut ya. Makanan yang kita konsumsi itu harus memenuhi kecukupan nutrisi dan gizi seimbang, serta harus juga memenuhi kecukupan energi harian tubuh dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Artinya tidak berlebihan, juga tidak boleh kekurangan, harus pas. Dalam menu makanan juga itu harus memenuhi kecukupan nutrisi utama, yaitu diantaranya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang jumlahnya juga cukup. Tidak berlebihan juga tidak kekurangan, agar kesehatan tubuh tetap terjaga, khususnya kesehatan pada sistem pencernaan. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Baiklah, nanti kalian silakan lanjutkan dengan mengerjakan soal tes formatif yang ada di Google Form, di Google Matif langsung. Nah, kemudian untuk persiapan pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang organ-organ pencernaan manusia. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak. Hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.